Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Frigo yang mau diborap ke 59 dan pas datang kondisinya itu udah mati. Nah, biasanya untuk servis besar kita jadwalin untuk datang pagi hari dan kita punya banyak waktu untuk motor ini bisa diademin dulu sebelum dibongkar. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran pada perbodian duniawinya. Pertama-tama kita nggak lupa perkabelannya itu yang masih nempel kita lepasin semuanya untuk memudahkan proses pembongkaran. Dan langsung saja kita lepas untuk throttle bodinya. Dan kita lihat keburikannya bareng-bareng. Dan untuk throttle bodinya doi masih pakai yang standar dan kondisinya burik karena pemakaian aja. Jadi nantinya kita akan lakukan pembersihan aja. Dan sementara untuk injektornya doi pakai yang racing dan kondisinya itu masih aman. Dan untuk TPS-nya doi pakai yang standar dan kondisinya masih aman juga. Beralih ke bagian permesinannya, kita lakukan pembongkaran dan juga kita analisa satu persatu. Dan dimulai dari bloknya doi masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Dan kayaknya si ownernya ini baru ganti blok. Dan dilanjut untuk bagian pistonnya masih pakai yang standar juga tapi kondisinya udah ngebaret. Jadi ini dikarenakan telat ganti oli dan juga ring pistonnya yang udah macet ya guys. Dan untuk noken asnya doi masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Karena motor ini mau diborap dan nantinya akan kita anjurkan buat diganti untuk menyesuaikan pemborapannya. Dan busi yang dipakai kondisinya juga masih aman sentosa. Jadi kita akan pasang kembali dan tidak kita lakukan pergantian ya guys. Dan beralih ke bagian CVT-nya, kita bongkar dan kita analisa seluruh bagian CVT-nya. Dan ternyata pas CVT-nya dibongkar, doi udah pakai part-part yang racing seperti puli jang ebi dan yang lainnya. Dan overall untuk bagian CVT-nya masih aman sentosa. Jadi paling nanti kita akan lakukan penyesuaian di proses dynonya. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan pada setiap part-partnya secara keseluruhan. Dan setelah bersih, kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada CVT-nya. Dan kita akan kembali beralih ke bagian permesinannya. Dan untuk headnya kita lakukan proses porting polish untuk menambah asupan bahan bakar sehingga performa menjadi lebih besar dan maksimal. Dan ini adalah tampilan dari hasil pemortingan dari Dr. Hilman. Uset, udah cakep banget guys, udah mulus, udah rapi. Uset, ini namanya juga tangan robot ya guys ya. Ya biasalah, namanya juga Johan Garrett guys ya. Jos geng, jos pak. Dan lanjut kita lakukan proses kir klep untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan seperti yang kalian tahu, proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian walau kelihatannya itu simple. Dan untuk part-part yang akan diganti adalah noken as dari RX7 Racing tipe T1. Dan untuk bloknya kita pakaiin RVN ukuran 59, ownernya bawa sendiri. Sementara untuk pair clamp-nya itu pakai RX7 Racing yang tipe medium. Dan begitupun juga injektornya pakai RX7 Racing yang 130cc 6 hole. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan satu persatu dimulai dari blok sampai headnya. Dan pasti kalau kita mau pasang tuh kita bersihin dulu nih, kita pakaiin oli juga. Ya kayak gitu ya. Biar kondisinya pas dinyalain itu udah jauh lebih aman. Kalau di kita tuh kayak gitu ya guys ya. Dan by the way kita udah kencengin pakai kunci torsi juga ya guys ya. Tapi kita nggak videoin karena kelewat hampura ya guys ya. Dan by the way kalau misalnya kalian pengen lihat tutorial cara pemasangan dan bongkar motor lengkapnya, kita udah pernah upload di video-video lama kita. Kalian bisa cek ya guys ya. Nah sekarang kita akan lakukan sinematik pas pemasangan aja biar kayak orang-orang anjas. Dan untuk setelan klepnya kita juga setting nggak boleh kekencengan sampai nggak boleh kekendoran juga karena akan mempengaruhi performa dan kenyamanan berkendaranya. Dan setelah itu kita langsung saja tutup kembali untuk kop headnya dan kita pasang juga untuk knalpotnya. Itu kelas kita, band piala bocil bukan liga kita. Setting rapi sampai detik terkecil. Flow kita detail, hasil makin gokil. Bukan plug and play, itu level cek-cek. Kita kasih karya yang bikin low respect. Johan Garrett, Ali Bubut superstar, masih lo ngebul. Dan setelah sudah, kita satukan kembali antara permesinan dengan kerangkanya dibantu oleh Bang Ege. Benar, Johan Garrett, Ali Bubut superstar, masih lo ngebul. Kita bikin lancar, Jos yang Jospar, we raise the bar. No pen face, skill sejati yang benar. Nganggeng jalan, power makin naik. Motor lo garang tapi tetep asik. Presisi bukan improvisasi abal. Hasil kerja kita bro, kualitas global. Johan Garrett, Jos yang Jospar, bubut presisi. Dan untuk throttle bodinya juga kita pasang kembali ke sarangnya setelah kita lakukan proses pembersihan tentunya ya besti. Dan terakhir kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu scanning untuk mengecek sensor-sensor apakah ada kerusakan atau enggak. Dan kita lihat dan ternyata hasilnya alhamdulillah aman sentosa ya besti. Dan langsung saja kita cek sound. Lanjut kita lakukan test drive.
Oke guys, jadi kita baru aja selesai ngelakuin servis yang kebetulan juga motor ini tuh mau bore up spek ke 59. Dan juga tadi kebetulan ownernya bawa blok sendiri, blok kit ukuran 59 dari merek RVN. Terus juga di luar itu kita sudah melakukan pergantian noken as T1 merek RX7 per klep medium ukuran 34 mili merek RX7 juga. Dan sekarang kita lagi lakukan test drive untuk ngetes apakah hasilnya berjalan sesuai dan mulus dari setelah oprek-oprekan tadi guys. Oke. Kita jalan-jalan dulu guys. Mana kita? Kita keliling komplek aja kali ya. Ngarap. Kita cari cabe-cabean aja kita. Tin. Oke. Saya lihat sih anjir. Masih jauh apa ini? Maunya kemana emang lu? Jauhin aja dah. Kalian kita tes juga ya. Aman apa enggak nih motor? Iya, buat perjalanan jauh. Tadi yang megang motornya siapa? Yang pegang motor itu dipegang sama Bang Sahlan. Oke. Kita nggak perlu raguin lagi sama tuh orang tuh. Udah ahli. Apalagi nih Yamaha ya guys. Udah makanan dia sehari-hari. Emang udah kuncennya lah ya. Oke. Oh ya guys, untuk motor ini tuh tadi setelah bore up tuh pastinya kan kita tawarin buat ownernya tuh dyno ya guys ya. Nah, tadi udah kita tawarin dan ternyata mungkin ownernya ada kendala waktu atau gimana jadinya nggak di dyno guys jadinya guys akhirnya. Nah, jadi kita akhirin aja kali ya buat video kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran atau pengen tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komen atau DM kita langsung guys. Nanti insya Allah kita balesin satu-satu ya guys ya. Oke. Kira-kira kalian mau dibuatin video apa lagi nih untuk selanjutnya? Tulis aja di kolom komentar guys. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Juga nyalain notifikasi loncengnya biar kalau kita upload notifikasinya tuh muncul di kalian. Oke. Sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next content guys. Oke, jadi begitu kurang lebih untuk proses pemburapan Yamaha Frigo ini. Dan seperti yang kalian tahu, untuk hasilnya itu udah jospar banget. Dan seperti biasa yang kalian tahu, kalau misalnya bore up itu dilakukan in rain dulu. Sejauh 200 sampai 300 km. Kenapa harus dilakukan in rain? Karena sesuai asal bahasanya, rain itu berasal dari bahasa Belanda. Yang berbunyi in regen. Yang akhirnya diserap oleh bahasa lokal menjadi in rain. Yang dimana secara harfiah ini memiliki arti memasukkan. Atau kalau misalnya disimpelin, ini artinya adalah memulai pemakaian secara bertahap agar komponen bekerja secara normal. Nah, kenapa harus in rain? Karena permukaan blok piston dengan ring piston yang baru belum pernah bersentuhan dalam kondisi kerja. Nah, tanpa periode rain yang terkontrol, gesekan awal bisa menghasilkan panas berlebih, oli tidak bekerja optimal, dan ring yang belum sit atau belum fit, sehingga berisiko ngebul kehilangan tenaga atau kerusakan yang lebih cepat. Nah, ini adalah kurang lebih alasan teknis mengapa banyak panduan mesin menekankan prosedur break-in atau in rain pasca rebuild atau bore up. Oke, kurang lebih tuh info-info tambahan ya guys ya. Udah puyeng belum pala kalian ya? Kuliah singkat nih guys. Anjing. Tadi sampai mana? Oh, udah selesai guys. Oke. Mau dibuatkan konten apa lagi ke depannya? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita udah upload video Jos Ngeng Jospar kita. Thank you yang udah nonton sampai habis. Salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.